diulang lagi. Ya. Jadi di sini itu kita punya tabel pembayaran. Ada tanggal pembayaran, nama siswa, nominal bayar, metode pembayaran. Nah, fokus kita itu di rumus kalkulasi sum, average, count, max, sama min. Jadi kalau penjumlahan itu kita bisa mulai dengan membuka sama dengan, klik sama dengan di keyboard ya. Kemudian misalkan kita mau menambahkan 10 ditambah 20, tinggal diklik 10 ditambah 20. Seperti ini akan berjalan rumusnya ya. Sama dengan 10 ditambah 20, ini udah bisa berjalan. Atau misalkan pengurangan 20 dikurangi 10, ini juga akan berjalan. Nah, kalau kita memiliki informasi pembayaran di samping, maka kita menjumlahkan yang ada di tabel samping tadi. Maka di sini kita menggunakan rumus sum. Sum itu artinya menjumlahkan. Sama dengan, saya ulang, sama dengan sum buka kurung. Buka kurung untuk mengambil data dari mana. Misalkan ada di C ini ya, ada di C2. Kita klik, tahan sampai bawah. Nah, ini untuk menjumlahkan semua yang ada di pembayaran ini. Kalau udah klik enter. Ini total pembayaran 8.200.000 untuk semuanya ini. Kita bisa juga membatasi penjumlahan tadi, misalkan sama dengan sum buka kurung, saya ingin menjumlahkan yang tunai saja, maka bisa di blok yang tunai saja seperti ini. Bisa tutup kurung kemudian enter. 2.700.000 seperti itu ya. Atau menjumlahkan untuk kolom-kolom yang tertentu, sama dengan sum buka kurung. Saya ingin menjumlahkan yang atas nama Taufikul Hadi, koma, sama Nadir, misalkan. Tutup kurung, enter. Nah, itu kalau lompat-lompat dipisah dengan koma. Kalau kita perhatikan rumusnya di sini, ya, yang ada di atas ini. Nah, ini ada bedanya yang atas sama yang bawah. Yang atas itu pakai titik 2, yang bawah itu pakai koma. Kalau titik 2 itu menunjukkan dari C2 sampai C5. Ya. Kemudian kalau kita lihat yang terakhir itu C2 tapi tidak pakai titik 2 tapi pakai koma. Menunjukkan bahwasanya perintah ini jumlahkan C2 ditambahkan dengan C6. Bukan C2 sampai C6 ini dijumlahkan, tapi C2 dan C6 itu ditambahkan. Nah, seperti itu. Ya, paham? Nah, rumus selanjutnya itu average. Average itu artinya kalau dalam bahasa Inggris rata-rata. Jadi kalau di sini kalau kita hitung ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Ada 14 transaksi, rata-rata pembayarannya berapa? Maka kita titik 2 sama dengan average buka kurung, sama seperti tadi kita blok semua, tutup kurung, enter. Nah, rata-rata pembayaran karena ini berbeda-beda ada 800, 950. Dari 14 ini rata-ratanya bayar 585. Udah seperti itu. Kalau kita pengen melihat rata-rata yang tunai saja, ya sama average. Kita buka kurung, kita blok yang tunai saja, tutup kurung, enter. Maka rata-rata pembayaran yang tunai 675. 800 ditambah 650 ditambah 950 tambah 300, jumlahnya semuanya 2.700.000 ya tadi ya. Nah, kemudian ini karena ada 4 transaksi, maka 2.700.000 dibagi 4. Ya. Ini kalau ini kita kasih angka 4, kemudian di sini kita sama dengan yang 2.700.000 dibagi pakai slash 4, maka hasilnya akan 675. Kita enter. Nah, kan sama. Nah, itu fungsi rata-rata. Paham? Nah, kemudian ada rumus count. Rumus count ini untuk menghitung ada berapa yang terisi. Ada berapa yang terisi.
Kalau ini saya blok, tadi saya hitung ada 14 satu-satu. Kalau 14 hitung satu-satu enak. Tapi kalau sampai ratusan itu ribet ya. Maka di sini rumus count itu untuk menghitung kolom yang terisi. Nah, ya, saya ulangi, sama dengan count buka kurung. Kita ambil semuanya, enter. Tutup kurung, enter. Maka di sini ada 14 kolom. Kalau saya hapus satu, misalkan, nah maka di sini terhitung 13. Sama kalkulasi atasnya juga berubah. Nah ini juga dihapus. Nah ini kalkulasi atasnya juga berubah. Nah ini untuk menghitung nilai yang berisi angka. Paham? Nilai yang berisi angka. Kalau count ini saya masukkan kepada sini, maka tidak terhitung karena ini bukan angka. Ketunai BRI metode, coba ya, count, enter, lah 0. Kenapa? Karena ini bukan angka. Count ini menghitung yang berisi angka. Seperti itu ya. Paham? Saya tulis dulu, menghitung kolom yang berisi angka. Kemudian average, menghitung rata-rata. Kemudian sum untuk menjumlahkan kolom yang dipilih. Menjumlahkan kolom yang dipilih. Nah, kemudian ada sisa 2 lagi, yaitu max sama min. Max ini menghitung nilai tertinggi, maksimum yang tertinggi dari kolom yang dipilih. Nah, misalkan saya ingin menghitung dari semua pembayaran yang membayar paling banyak siapa, berapa nominal pembayaran tertinggi. Maka di sini saya tetap sama dengan untuk membuka perintah, kita pilih perintahnya max ya. Setelah kita pilih max, kita buka kurung. Nah, kita klik C-nya seperti ini, di blok sampai bawah, baru dilepas, kemudian tutup kurung, enter. Ya. Maka nilai 950 ini adalah nominal tertinggi pembayaran yang ada di tabel ini. Ya. Kalau yang 300.000 ini saya ganti 1 juta, maka di sini akan berubah 1 juta. Itu. Saya kembalikan ke 300.000 lagi. Oke. Nah, 950 pembayaran tertinggi. Nah, kemudian minimum ini rumus terakhir, min, mengambil, bukan menghitung ya, mohon maaf ya, ini saya salah, ini mengambil, cuman mengambil bukan menghitung. Ini juga mengambil nilai terendah dari kolom. Nah, sama dengan min, buka kurung, diklik semuanya, maka nilai yang keluar adalah nilai 100. Tapi gimana kalau misalkan 100-nya ini nggak kita masukkan kepada rumusnya? Maka yang 100 nggak akan dibaca terendah. Misalkan saya ambil yang tunai saja, misalkan sama dengan min, buka kurung, saya ambil yang tunai, paling terendah dalam pembayaran tunai berapa, kita enter, maka nilainya keluar 300. Kok yang 100 nggak masuk? Karena dalam rumus tidak dalam cakupan ya. Kalau yang atas, kenapa yang paling rendah 100? Karena ini masuk cakupan perintahnya C2 sampai C15. Kalau yang ini C2 sampai C5, ini yang 100 nggak masuk. Jadi yang dihitung yang paling rendah dari 4 ini adalah 300. Sama juga bisa kita ambil min yang BRI aja misalkan. Nah, kita enter, maka yang keluar adalah 500.000. Paham? Nah, mungkin materi dasar kalkulasi ini sangat mendasar, sangat mudah, tapi nanti akan bermanfaat ketika udah masuk kepada penggabungan rumus satu sama lain. Oke, cukup untuk fase pertama. Terima kasih.